Kenapa Ciliwung itu jadi rusak? Nah, sebenarnya karena warganya sendiri aja yang nggak mau peduli. Sungai yang kita banggakan saat ini hanya menjadi bencana banjir di saat musim hujan. Ciliwung untuk saat ini yaitu yang aku bilang tadi, Ciliwung itu dijadiin halaman belakang rumah warga yang tinggal di Ciliwung. Semua warga Jawa Barat dan Jakarta pasti tahu Sungai Ciliwung. Tapi siapa yang peduli Ciliwung? Tidak semua warga ternyata yang peduli terhadap Ciliwung. Dulu kalau baca sejarah tentang Ciliwung, Ciliwung itu sangat dimuliakan dan dijaga sebagai sumber mata air utama. Karakteristik di Pulau Jawa, sungai-sungainya itu pendek-pendek dan curam. Pendek-pendek dan curam sehingga dia sangat mudah begitu sampai ke daratan, dia cepat sekali masuk kembali ke laut. Jadi, dan kita tidak punya lagi kesempatan untuk membuat tampungan-tampungan besar. Waktunya sudah berbeda dan sangat susah sekali sekarang kalau kita buat tampungan-tampungan besar. Selain itu, problematik di Jawa, catchment areanya sangat buruk. Kita tahu hutan tutupan di Pulau Jawa itu tinggal 11-12%, sehingga bisa dikatakan kondisi sumber daya air ini dari sumbernya sendiri tidak cukup, akan tetapi kita tidak bisa kelola atau susah mengelolanya karena tutupannya sudah kurang. Memang daerah sungainya seperti karakteristiknya seperti itu, tetapi demandnya banyak sekali. Belum lagi kalau kita bilang kualitas air. Hampir 2 tahun ini teman-teman KPC juga kalau untuk melihat kenapa kita mau mulung sampah, ya kan jawabannya sih hampir sama, karena mereka tinggal di Kota Bogor dan berdomisili di Kota Bogor. Nah, mereka merasa bertanggung jawab terhadap sungai yang ada di Kota Bogor. Apakah kita saling menunggu untuk Ciliwung ini jadi bersih kembali seperti dulu? Enggak toh? Air itu sering disebut juga adalah sumber kehidupan. Artinya air itu menjadi kepentingan atau urusan segala semua lapisan masyarakat. Sehingga kalau sering digambarkan bahwa ada permasalahan air hanya permasalahan harus dipercahkan oleh pemerintah, itu salah besar. Semuanya harus ikut di sana, dan kita sendiri juga sudah mengerti bahwa keterkaitan untuk masalah bagaimana mengkonservasi, mengelola sumber air ini sendiri tidak hanya ada pada satu tangan atau satu agent, tapi berbagai stakeholder itu juga ikut terkait di situ. Kalau sekarang seolah-olah publik itu tersisihkan, berarti ada sesuatu yang masalah dalam, ada sesuatu problem di dalam manajenya. Nah, itu sebabnya Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 7 2004 membuat suatu integrasi dari
masalah-masalah yang terjadi, dan umumnya masalah itu timbul karena orang melihat masalah-masalah sumber ini atau resources ini sebagai bagian yang sektoral, terpisah-pisah. Inilah yang sebetulnya harus diperbaiki dalam satu kerangka yang kita sebut Integrated Water Resource Management. Kami mulung sampah, menanam pohon, dan melakukan penelitian tentang biota sungai, fisik sungai, dan kami juga melakukan susur Ciliwung dari hulu sampai rencananya sampai hilir. Berkunjung ke sekolah-sekolah dan kami pun sampai membuat kompetisi mulung antar kelurahan sekota Bogor. Pokoknya intinya kami ini ingin memberitahukan dan mengajak warga untuk peduli terhadap Sungai Ciliwung di Kota Bogor. Sebenarnya kalau ngomongin Ciliwung, aku sebagai warga Bogor pengennya sih dan masyarakat yang lain sih bisa mewujudkan mimpi akan sungai yang berair bening. Kalau kita lihat peran-peran yang dilakukan pemerintah, paling yang bisa dia lakukan sampai suatu tingkat koordinasi wilayah sungai. Katakan. Sementara satu wilayah sungai itu terdiri dari das-das. Nah, kalaupun katakanlah berapa besar sih orang pemerintah yang bisa bekerja di dalam satu wilayah sungai, katakan 100, 200, mungkinkah dia mengelola das-das itu sendiri? Tidak mungkin. Maka di tiap das, makanya saya senang sekali kalau ada satu das yang kemudian dia timbul dari masyarakat itu sendiri untuk mengelola, untuk memanage di das itu, dan kemudian ini sebagai bagian dari suatu wilayah sungai yang lebih besar. Dan memang pada akhirnya yang saya harapkan adalah seperti itu. Nah, Integrated Water Resource Management berusaha mengembalikan. Bukan hanya masalahnya pemerintah, tapi ini masalah kita bersama. Bahkan sebetulnya kita sekarang ingin mengharapkan bahwa publik yang lebih di depan dan kita pemerintah sebagai enabler. Sesuatu yang mendorong dari belakang. Karena memang secara prinsip dan dasarnya adalah masalah masyarakat itu sendiri. Dalam pengelolaan air terintegrasi itu termasuk di dalamnya sebetulnya pemerintah gitu kan. Dan saya pikir pemerintah mempunyai peran yang sangat penting gitu karena banyak persoalan yang berkaitan dengan permasalahan air itu
berkaitan dengan law enforcement dari pemerintah, pengaturan dari pemerintah. Semua pihak selain pemerintah sudah bisa diintegrasikan di dalam program itu, tetapi pemerintah tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pihak yang menjaga keteraturan dan sebagainya, tidak akan mungkin bisa jalan. Dan seperti umumnya di dalam sebuah model yang terintegrasi, kalau ada satu pihak tidak mengikuti aturan main, itu menular gitu kan. Semua pihak tidak juga mau mengikuti peraturan. Dan di dalam konteks ini pemerintah itu adalah panutannya, sehingga kalau dia sendiri tidak mengikuti peraturan atau tidak konsisten gitu, itu memberikan contoh yang sangat baik bagi pelaku-pelaku yang lain untuk melanggar peraturan itu gitu kan. Kami kebetulan juga kedatangan tamu seorang topi figur, kebetulan juga beliau Pak Dede Yusuf untuk saat ini menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Pak Dede Yusuf bersama-sama kami turun terhadap Ciliwung, memungut sampah yang ada di Ciliwung. Setelah datangnya Pak Dede Yusuf itu, kami anggota KPC semakin bersemangat untuk mengurusin Ciliwung, dan sebenarnya tantangannya juga bisa mengurusin sungai-sungai yang ada di Jawa Barat. Itu tantangan dari Pak Dede Yusuf. Terlibatan komunitas-komunitas itu sedikit banyaknya sudah ikut memecahkan bagian tertentu dari persoalan air ini, tapi bukan seluruhnya, dan itu harus melibatkan pihak yang lain gitu kan, untuk supaya persoalan itu bisa ditanggulangi dengan baik gitu. Mulai diet kantong plastik sekarang.